didorong. Intinya bahwa seperti tadi, semakin banyak orang yang kita ingin yakinkan terhadap mutu pendidikan kita kesetaraan, maka tentunya standar nasional pendidikan kita sebagai kriteria minimum ini harus kita hadirkan di satuan pendidikan kita. Kita harus hadirkan satuan pendidikan kita. Minimal kita sama dengan standar pendidikan kita, harus sama ya, jangan ada di bawahnya. Kalau perlu kita ada di atasnya, ya. Karena fungsinya seperti ini, makanya selalu saya katakan, jangan kita paksakan dengan model-model yang ada sesuai dengan standar-standar nasional pendidikan kita, sehingga kita paksakan, tidak mungkin kita paksakan dalam hal ini. Tapi intinya ini yang kita kawal, standar kompetensi lulusan. Dari dulu kita selalu katakan, yang setara itu bukan proses pembelajarannya, yang setara itu bukan sarana prasarananya, tapi yang setara itu adalah kompetensi lulusannya. Karena kenapa? Ini yang kita kawal, standar kompetensi lulusan. Jadi boleh saja, kapan saja, bagaimana cara mengajarkan, cara pembelajaran, dengan pendekatan apa saja, itu silakan teman-teman, kreativitas kita masing-masing. Tetapi pastikan bahwa ini adalah standar lulusan yang harus kita capai. Kalau LKP masih ini semua akreditasinya tidak usah saya sampaikan. Kalau ini mana ngiler nanti. Ada berapa SKB yang ada di sini? Mana? Ada SKB? Ada berapa? Wah, udahlah. Nah ini tolong ya, ini saya udah sering menyampaikan teman-teman SKB ini, intinya niat kami ingin memperbaiki SKB. Pertanyaan teman-teman PKB, kapan kami PKB Pak juga? Saya katakan PKB juga kami ingin, tapi dengan catatan, ayo lebih profesional pengelolaannya, manajemennya seperti apa? Karena tidak mungkin ada inventaris negara masuk di dalam pribadi, ya harus dalam bentuk yayasan dan sebagainya. Kalau itu sudah kita sepakat, insya Allah bisa kita dorong. Kenapa tidak? Formal aja bisa swasta kok dapat bantuan, tapi mereka ya profesional. Nah mungkin nanti saya ajak teman-teman forum PKBM untuk bicara, karena kalau ingin lebih bagus tentunya forum PKBM harus punya komitmen seperti ini dalam rangka membina anggota. Ya tidak apa-apa bertahap, tapi yang siap aja dulu. Kalau ada PKBM, oh saya sudah punya tanah Pak, hibah sekian, pengelolaannya seperti ini sudah akte notarisnya sudah seperti ini, sudah bukan lagi milik pribadi, seperti ini adalah yayasan. Ayo, tidak apa-apa, mungkin hanya ada 10 dulu, ada berapa dulu secara nasional, yang penting kita mulai. Karena kalau kita tidak pernah mulai, kita tidak akan pernah menyentuh namanya PKBM. Nah, cita-cita saya seperti itu Pak, insya Allah. Bagaimana PKBM pun dapat bantuan dari pemerintah. Tapi itu lagi, kembali bagaimana dia bisa secara profesional sama dengan sekolah swastanya formal. Barangkali itu saja teman-teman. Jadi intinya bahwa dengan pendidikan kesetaraan saat ini kita ingin menjamin kepada masyarakat kita bahwa dia memperoleh layanan yang merata dan berkeadilan. Karena kenapa? Ternyata kalau hanya dia merata saja, ini belum menjawab persoalan. Ya. Jadi pendidikan kesetaraan hadir untuk menjawab bagaimana pendidikan menjamin merata dan berkeadilan. Karena kenapa? Ternyata hanya kalau merata saja belum bisa membuat hasil yang maksimal. Coba lihat, merata sekolah sepedanya bersama semua, tapi ini tidak nyaman, ini tidak nyaman, ya kan? Artinya belum bisa memberikan layanan secara maksimal kepada masyarakat, tapi sudah merata. Nanti bisa memberikan keadilan manakala seperti ini, baru bisa asas keadilan. Jadi prinsip kehadiran pendidikan kesetaraan ingin memberikan layanan kepada masyarakat, memastikan akses dan menjamin asas keadilan pendidikan terhadap masyarakat kita, karena kita bisa menyiapkan akses sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Makanya tadi diversifikasi jenis layanan yang bisa kita lakukan. Silakan teman-teman di satuan pendidikan menciptakan suatu kreativitas yang memungkinkan untuk kita berikan akses kepada masyarakat. Inilah PR-nya teman-teman kita di balai dan pusat. Model-model seperti itu yang seharusnya lahir di tengah-tengah masyarakat, sehingga diversifikasi layanan kita muncul berbagai macam, sehingga masyarakat bisa memilih dengan beragam macam sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga layanan kafetaria bisa hadir di pendidikan non formal. Barangkali itu saja yang saya ingin sampaikan teman-teman semuanya. Yang kesempatan malam ini